ini 4 tahun. Tentu saja. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu apa yang dimaksud dengan kurikulum? Kurikulum itu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, visi, dan materi serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Apa perbedaan yang dirasakan antara kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya? Perbedaannya cukup signifikan ya. Di kurikulum merdeka itu saya merasa memberi lebih banyak fleksibilitas dalam menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswanya. Sedangkan di kurikulum sebelumnya pembelajaran lebih terstruktur dan padat materi, sehingga kadang siswa merasa terbebani. Itu perbedaannya. Apakah Ibu merasa kurikulum yang ada saat ini sudah relevan dengan kebutuhan siswa? Kalau menurut saya sudah cukup relevan karena kurikulum ini menekankan pada pengembangan karakter siswa, meskipun masih ada tantangan dalam penerapannya. Tapi saya melihat kurikulum ini lebih bermanfaat terhadap perubahan zaman dan kebutuhan dunia nyata. Apakah di sekolah ini sudah mengembangkan soft skill siswa? Jika ada soft skill apa yang sudah dikembangkan? Iya, sudah. Di sekolah kami sudah mengembangkan soft skill siswa, utamanya pada kerjasama, komunikasi, dan kreativitas dalam proyek pembelajaran dan kegiatan kelompok. Apakah menurut Ibu pengembangan soft skill ini berdampak positif pada siswa? Ya, tentunya pengembangan ini berdampak positif. Siswa jadi lebih percaya diri, aktif dalam berdiskusi maupun bekerja sama. Bagaimana pemahaman Ibu tentang suatu kekuatan Pancasila? P5 ini atau proyek pembelajaran menanamkan karakter dan nilai pembelajaran Pancasila melalui pengalaman nyata para siswa. Sejak kapan sekolah mulai menerapkan P5 dan bagaimana tahapannya? Sekolah mulai menerapkannya sejak tahun ajaran 2022-2023. Tahapannya dimulai dari perencanaan tema, penyusunan modul, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi. Bagaimana peran guru dalam pelaksanaan P5 ini? Perannya dalam pelaksanaan P5 itu biasanya guru sebagai fasilitator, pendamping, dan pengarah agar siswa aktif dan terlibat langsung dalam pembelajaran tersebut. Bagaimana P5 mempengaruhi karakter dan keterampilan siswa? P5 membantu membentuk karakter siswa seperti tanggung jawab, gotong royong, dan mandiri, serta mengasah keterampilan seperti berpikir kritis, komunikasi, dan kerjasama. Apakah ada perubahan signifikan dalam sikap dan perilaku siswa setelah mengikuti P5 ini? Iya, tentu ada, karena dalam pelaksanaan P5 ini terlihat jelas ada perubahan yang signifikan. Siswa menjadi lebih aktif, percaya diri, dan mampu bekerja sama dengan baik. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu. Iya, Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kamu, apakah kegiatan seperti diskusi kelompok, proyek, atau praktik langsung membantu kamu belajar lebih baik? Iya, praktik langsung membuat saya jadi lebih paham, aktif, dan tidak mudah bosan. Apakah Yusuf merasa keterampilan yang kamu pelajari di sekolah membantu dalam kehidupan sehari-hari? Iya, sangat membantu saya terutama saat menghadapi masalah dengan orang lain. Apa harapan kamu terhadap cara belajar di sekolah ke depannya? Saya berharap cara belajar ke depan lebih menyenangkan agar lebih mudah paham dan tidak bosan. Jika ada, apa hal yang menurut kamu perlu diperbaiki dalam cara belajar di sekolah? Menurut saya yang perlu diperbaiki adalah cara mengajar yang masih terlalu berfokus pada teori. Terima kasih Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Nindi merasa pembelajaran di kelas sudah sesuai dengan kebutuhan kamu? Ya, sama karena saya masih perlu kelas. Menurut kamu, apakah kegiatan seperti diskusi kelompok, proyek, atau praktik langsung membantu kamu belajar menjadi lebih baik? Ya, karena
membuat saya lebih aktif dan mudah memahami pelajaran. Pelajaran. Apakah kamu merasa keterampilan yang kamu pelajari di sekolah membantu dalam kehidupan sehari-hari? Dan saya merasa keterampilan seperti kerjasama dan tanggung jawab sangat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Apa harapan kamu terhadap cara belajar di sekolah ke depan? Saya harap cara belajarnya lebih menyenangkan. Jika ada, apa hal yang menurut kamu perlu diperbaiki dalam cara belajar di sekolah? Lebih banyak diskusi dan praktik agar tidak banyak fokus pada materinya, Pak. Baik, terima kasih Nindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Latifa. Langsung saja, apakah kamu merasa pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan kamu? Latifa? Sesuai ya. Menurut kamu, apakah kegiatan seperti diskusi kelompok, proyek, atau praktik langsung membantu kamu belajar lebih baik? Apakah kamu merasa keterampilan yang kamu pelajari di sekolah membantu kamu dalam kehidupan sehari-hari? Apa harapan kamu terhadap cara belajar di sekolah ke depannya? Jika ada, apa hal yang menurut kamu perlu diperbaiki dalam cara